ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Muzammil ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, perhatikan, Al-Quran itu adalah pembimbing bagi orang-orang beriman. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini pahami dulu ya. Di Jum'ah ayat 11 ini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad SAW sedang berdiri berkhutbah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Sadar atau tidak, di saat kita mengerjakan satu pekerjaan yang kita senangi, atau dalam pemikiran kita itu dia akan menjadi penopang kita, ya, seakan-akan dia adalah menopang kehidupan kita. Subhanallah, kita lupa berzikir kepada Allah. Kita mesti lupa hubungan dengan Allah, itu lupa. Di saat kita fokus ke kerjaan, fokus dalam kehidupan, fokus dalam urusan kita. Ini perdagangan ini kan tidak mesti kerja, tidak mesti mencari pekerjaan kayak datang ke pasar, kan mesti.
Ya, saat kita sibuk urusan pekerjaan, urusannya belum selesai di rumah kita itu loh. Dalam keadaan kita yang sibuk, gitu. Itu bisa kita lupa sama Allah. Ya. Ya. Mau tidak mau itu sering terjadi seperti itu. Ya. Kita lalai kalau Allah perhatikan kita, gitu loh. Nah, ayat seperti ini membimbing kita, memberikan pemahaman pada kita, kalau disampaikan sesuatu, dengarkan, ikuti. Ya. Jangan mendahulukan hawa nafsu. Ya. Contoh Al-Fakir dikatakan, ayo yang ngantuk, ambil air wudu. Atau masih punya pikiran kerjaan di rumah, tinggalkan dulu. Itu supaya apa? Supaya kamu bisa menerima Al-Quran. Kalau kamu datang ke sini hanya melengkapi saja, melengkapi keadaanmu dalam hari ini, tidak akan lengkap kecuali kamu paham dengan apa yang telah diberikan. Kalau pahala istiqomah insya Allah dapat. Pemahaman itu lebih daripada sekedar pahala istiqomah. Ya. Karena Allah akan tambahkan rahmat, nikmat, ketenangan, bahkan akan menjadi satu keutamaan nanti saat dibangkitkan di akhirat. Akan menjadi bagian, ya, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang istiqomah tersebut, Al-Quran ini di akhirat. Ya. Ingat bahwa Allah yang mengetahui, yang memahami seluruh keadaan kita. Dalam keadaan apapun Allah faham kondisi kita. Jadi jangan khawatir berlebihan tentang apa-apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu. Ikhtiar harus, memang harus kita lakukan. Ya. Tapi tawakal ala Allah juga hal penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Jadi Muzammil 9 sampaikan dari Allah. Syaitanir Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Kalau kita mendekati satu pekerjaan kita, lagi menjalankan pekerjaan kita, lagi menjalankan kehidupan kita, kita ingat kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sampaikan, jika suamimu keluar nih untuk istri, maka sholat syukur wudhu 2 rakaat. Setelah berwudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Doakan suamimu, mohonkan perlindungan kepada Allah, gitu maksudnya. Yang seperti ini maksudnya. Sehingga saat suami bekerja di luar, ya, dia bekerja dengan membawa Allah, gitu loh. Artinya membawa hukum-hukum Allah. Ya. Tidak mensepelekan pekerjaan tersebut sehingga antem kromo, entah halal entah haram, pokoknya dapat uang. Nah, itu bahaya. Allah khairul raziqin, Allah pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Jangan berpikir akan bermaksud kepada Allah gitu. Jika hadir seperti itu, segera ditolak gitu ya. Ini penting buat kita ya anakku. Ya. Itu yang menghalangi rahmat Allah masuk dalam hati dan akal pikiran kita. Ditutupin oleh syaitan. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kenapa? Hal yang masuk haram, hal yang kita lihat haram, hal yang kita pikirkan haram. Berusaha untuk meminimalkan semua itu. Memang tidak mudah, tapi perlu diupayakan. Perlu diikhtiari itu, diupayakan. Ya. Ya, Allah firman surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat mampu menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang telah kamu mohonkan kepadanya. Ini kalimat, ini firman Allah, ya, ayat Allah, firman Allah mutasyabihat, ya, gaib.
Kamu nggak terasa kamu diberikan oleh Allah segala sesuatu, tapi kamu diberikan oleh Allah. Coba kamu dalam kesendirian seperti ini, kau tenang duduk seperti ini, kamu nggak merasa diberikan oleh Allah sesuatu? Lah kesehatanmu, ketenanganmu saat duduk seperti ini, nikmat setelah kamu memakan makanan, nikmat sama kamu bertemu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan keluargamu, apa itu tidak nikmat dari Allah? Ini coba dipikirkan nih. Ini yang terlupa biasa saat kita berniaga, saat kita berdagang, saat kita mencari rizki, saat kita berhubungan dengan manusia, kita sering melupakan Allah, lupa zikir kepada Allah. Kita lalai di saat seperti itu. Maka diingatkan Jum'ah 11 tadi untuk apa? Memulai lagi supaya kita lebih ingat, lebih memahami ya tujuan kita dihidupkan oleh Allah ini, ya diberikan kehidupan ini untuk apa ya. Pahami itu ya. Innal insana ladzalumun kafar ya. Manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Dan itu bisa dikatakan mendustakan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Fakir dibacakan di Al-Qamar tadi. Ayat 22 Al-Qamar, ya, Al-Quran sebagai pembelajaran ya bagi orang-orang sekarang ini atas kejadian terdahulu sebelum kita. Kadzabat Tsamudu bin Nudzur. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Al-Quran ini peringatan. Kita diingatkan oleh Allah, kamu bekerja, monggo silahkan kau bekerja, tapi jangan lupa zikrullah, mengingat Allah, supaya diberkahi rizkimu, diberkahi keadaanmu, kehidupanmu, diberkahi kesehatanmu, dijaga, dilindungi kamu. Minta perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah, ini kita lemah ya anakku. Selalu lupa kita itu. Ya. Padahal Allah saya ingatkan terus, minta perlindungan kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ya. Diminta berlindung, mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Daripada maksiat kepada Allah. Saat kita bermuamalah, saat kita hubungan dengan orang lain, jangan menyakiti hati orang lain. Disadarkan, diingatkan oleh Allah. Itu. Yang seperti itu gampang, ringan, tapi jika itu terjadi akan membuat keadaan kita jadi tidak baik. Karena setan akan nempel pada kita. Nah, nempelnya setan ini yang tidak sesuai dengan keadaan kita, itu akan mengganggu kita. Ya kita kadang sakit, kadang nggak nyaman kehidupan kita. Kadang maunya marah aja, mau emosi saja gitu ya. Itu karena nempelnya setan. Nah, disunahkan berwudu gitu kan, kalau emosi gitu. Kenapa? Karena setan mengganggu. Terus menerus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Buka surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Saya ulang ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Coba dipahami ayat ini. Supaya kita tidak bingung saat kita besok bagaimana ini. Bagaimana siapa yang menyelesaikan utangku? Siapa yang mau memberikan aku makan ini? Besok gimana ini? Supaya nggak ada gitu. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Wa ma min dabbah. Dia bilang dabbah, ad-dabbah aja melata. Manusia termasuk melata seperti hewan-hewan itu. Kita dianggap sama seperti itu. Jika apa? Jika tidak menggunakan akal fikiran kita. Ayat selanjutnya yang menjelaskan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sudah tercatat. Ini jawabannya. Terus kenapa kita harus ragu dan bingung? Kenapa kita harus
mendustakan ayat Allah. Kenapa saat disampaikan seperti ini? Ayo istiqomah, perhatikan al-fakir, jangan tidur. Melek tapi perhatikan juga. Fahami. Kalau tidak tahu tanyakan nanti. Supaya apa? Supaya tidak terkena firman Allah ini, kadzabat samudu bin nudur. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Orang terdahulu mendustakan. Masa kita mau mendustakan Allah? Itu maksudnya. Untuk apa kita mendustakan Allah? Gitu loh maksudnya itu loh. Kita diberi Al-Quran, suruh baca Quran itu supaya kita ngerti. Supaya kita mengikuti Al-Quran. Supaya kita memahami Al-Quran. Kemudian kita melaksanakan Al-Quran. Istiqomah di sana. Dan pada akhirnya diharapkan seluruh manusia ini yang beriman bisa memberitahu pada orang lain yang belum beriman atau belum mendapat nikmat seperti dia. Bisa berdakwah, bisa menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun dipahami oleh kita bersama, ya. Kenapa perlu disampaikan satu hal yang penting seperti ini? Kadang dalam hal yang seperti ini kita mesti lupa dan lalai. Lalai itu kalau dibiarkan akan menjadi kerak, akan kotor, akan menjadi lambat dalam membersihkannya nanti. Sulit. Tapi kalau diberikan tahu setiap hari, diberi pemahaman setiap hari, dia cepat rontok. Ya. Al-Fakir tidak ambil beresiko membiarkan berlama-lama, tapi terus mengingatkan kembali supaya apa? Supaya dilaksanakan. Ya. Kemudian Al-Baqarah 146 Allah berfirman, A'udzubillahi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalian duduk di sini, kalian kan tahu saya, paham dengan saya. Saya dari mana, ya, pemahaman saya kepada Al-Quran seperti apa, sanad saya kemana, saya pernah belajar kepada siapa, apa yang saya sampaikan kau terima dengan akal pikiran hatimu, kau bisa menerimanya. Ya, secara umum kau mengatakan benar apa yang saya sampaikan. Tapi masalahnya kenapa kok tidak ada peningkatan? Sedikit, tidak ada sedikit peningkatan. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi namanya seorang masyaikh guru itu ingin peningkatan lebih besar, banyak. Ya. Supaya apa? Supaya dapat merubah kehidupan jadi lebih baik. Ini kan perintah Allah untuk merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Jangan sampai hari ini, hari ini hari yang tidak bisa menjadi kebaikan buat kita, apalagi besok tidak bisa lebih baik daripada hari ini gitu ya. Hari ini pun kita duduk sini harus lebih baik dari kemarin gitu. Maksudnya begitu. Ya. Apakah sudah hari ini lebih baik daripada kemarin? Jangan sampai besok ya biasa-biasa saja. Atau mungkin lebih buruk daripada hari ini. Tidak seperti itu. Perubahan ini maksudnya yang Al-Fakir harapkan dan inginkan. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ya. Diberikan pemahaman kepada kita semua, pada kalian semua, untuk memahami Al-Quran, untuk mengikuti yang Al-Fakir sampaikan, tidak melengos, tidak pergi meninggalkan Al-Fakir. Pergi meninggalkan seperti apa? Apa kamu pulang ini langsung nih? Bukan. Meninggalkan ini menurut firman Allah tadi, Al-Jum'ah tadi, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Nah, bila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri
berkhutbah. Artinya kalian tetap duduk di sini, tetap mendengarkan saya, tetap pulang pada waktunya, tapi tidak mengikuti. Itu meninggalkan Rasulullah namanya. Meninggalkan yang benar, meninggalkan yang hak. Kamu dengarkan saya, kamu mendengarkan saya sampai selesai. Bahkan ada yang bertanya, bahkan sudah dijawab, tapi tidak melakukan saya di rumah. Itu namanya meninggalkan. Ya, termasuk itu yang meninggalkan langsung pulang, enggak kelihatan di sini. Tapi yang meninggalkan ajarannya, tidak mengikuti bersungguh-sungguh, itu yang masih banyak. Masih memilih dan memilah, ini berat kok saya jalan ini. Orang saya masih tidak terima kok sama anakku. Aku masih tidak terima sama suami kok. Aku masih tidak terima sama istri kok. Aku masih tidak terima sama guruku. Aku disindir terus. Aku masih nggak terima kok. Itu meninggalkan perintah Allah. Itu menjauhi rahmat Allah namanya. Meninggalkan dibilang situ. Ya. Dibiarkan saya menyampaikan sesuatu, tapi tidak diikuti. Walaupun ada melihat dan mendengar. Makanya pandangan, telinga, hati akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami ini, ya anakku, ini barang gampang, mudah dipahami. Kenapa harus tidak dipahami? Ya. Wa inna fariqam minhum layaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Sebenarnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Disembunyikan, tidak dilakukan itu maksudnya dia. Ya, tidak dilakukan. Disembunyikan, enggak ditunjukkan. Ya, disampaikan, ini aku seorang muslim, aku sholat, aku membayar zakat, aku puasa, aku bersedekah, aku infak, aku menyampaikan yang hak kepada orang lain. Ya. Tidak dilakukan itu, disembunyikan. Artinya aku tidak melakukan, aku malas, aku tidak sudi, aku capek, aku bingung. Itu namanya menyembunyikan yang namanya firman Allah, perintah-perintah Allah di Al-Quran tidak dijalankan. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian 147 Al-Baqarah, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Kebenaran dari Allah. Al-Fakir sampaikan yang hak, wahai anakku. Tidak pernah saya mengada-ada. Saya hanya membaca ayat suci Al-Quran. Ya, menyampaikan ayat suci Al-Quran. Yang memadukan dengan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Menjelaskan sedikit. Narasi yang saya pakai juga narasi daripada Al-Quran. Tidak keluar sama sekali dari sana. Dan kami menerima juga mudah dan gampang. Tinggal melaksanakannya. Apa yang membuat susah? Karena kita lebih mendengarkan syaitan yang terkutuk. Kita lebih mendengarkan bisikan mereka. Jadi enggak apa-apa saya ngantuk. Yang penting saya tidur. Enggak apa-apa saya ngelamun mikirin kerjaan. Yang penting saya datang. Enggak apa-apa gini. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa gitu. Itu nanti kalau seperti itu jadi kaku. Kaku itu akan membahayakan diri kita. Kaku loh. Hati kaku itu berbahaya. Ya. Ya. Tapi kok begini terus sampaikan begini? Ya memang ini harus disampaikan. Supaya kita tetap dalam jalannya Allah. Tidak belok. Tidak berputar ke tempat yang salah. Ya. Ini kebenaran. Yang paling benar milik Allah SWT. Ya. Dari apa yang saya sampaikan, yang paling benar adalah dari Allah SWT. Al-Qur'annya benar. Mungkin Al-Fakir menyampaikan ada yang kurang, tapi Al-Fakir sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dengan redaksi, ya, dengan sesuatu pemahaman yang mudah, dengan narasi yang mudah, yang bisa dipahami oleh kita semua.
Ya. Terus kenapa bisa lama? Kenapa bisa sulit memahami? Kenapa belum melaksanakan dengan sempurna? Menyempurnakan. Kalau sempurna susah. Kita berusaha menyempurnakan amaliyah kita. Berusaha. Nanti yang menyempurnakan siapa? Allah. Dengan apa? Dengan cahayanya Allah. Kasih sayang Allah itu cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Buka surat Al-Maidah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala minkum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang kamu belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Belum pernah diberikan kepada umat yang lain, artinya kemuliaan ya, di zaman masing-masing. Di zaman Rasulullah SAW belum pernah ya, seluruh kebaikan ya yang dibawa oleh Nabi SAW diberikan kepada umat terdahulu. Kita banyak banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya, dengan datangnya lahirnya Nabi SAW ya, dilipat gandakan amal kita ya, dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan padahal beramalnya sedikit. Karena Allah Maha tahu kita kaum terakhir ini lemah, banyak mengeluhnya ya, banyak membanding-bandingkannya. Tahu Allah Maha tahu, maka diberikan keringanan, rukhsah. Banyak rukhsahnya kita ini. Tapi tidak mengurangi daripada kemuliaan amaliyah tersebut, kan? Diberikan kebaikan oleh Allah, ditambahkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita ada Lailatul Qadar. Itu contoh. Umat lain tidak ada itu Lailatul Qadar itu. Hanya kita. Itu pun setahun sekali di bulan Ramadan. Belum yang lain, keutamaan ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, banyak keutamaan-keutamaan ibadah, puasa Rajab, kan ada banyak keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah. Kenapa kita tidak bersyukur dengan itu gitu maksudnya? Nilainya sudah Allah tentukan semua di Lauh Mahfuz, kita tinggal menjalankan saja. Maka Al-Qur'an inilah ya yang akan membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjaga kita tetap di jalan itu gitu ya. Paham ya? Kemudian buka Al-Anfal ayat 55. A'udzubillahi Inna sarad dawabi indallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Sungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ya, Allah sampaikan ini kepada kita ya, kita tidak mencontoh mereka. Malah harusnya kita menjadi contoh bagi mereka. Jangan kita mencontoh mereka, ya kita mencontoh seperti orang terdahulu yang melakukan kekejian, mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan nabinya ya, yang sombong kepada nabinya. Ya. Nah, ini dipahami ya. Dengan ini insya Allah ya kita dalam ketaatan. Ya. Duduk di sini istiqomah begini dengarkan Al-Fakir itu menambah ketaatan. Ya. Sami'na wa ata'na. Di sana akan menjadi kebaikan yang besar buat kita. Itu yang akan menjaga kita. Ya. Yang kita tidak sama dengan orang-orang kafir yang mendustakan agama Allah, mendustakan para anbiya, Rasul sebelum daripada Rasulullah SAW. Nah, dituliskan di firman Al-Quran seperti apa umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, Nabi Yakub ke bawah sampai Rasulullah. Seperti apa? Dikasih gambaran kita supaya kita tidak contoh mereka.
supaya kita tetap di jalannya Allah, mengikuti Nabi SAW. Dengan duduk begini, tadabbur begini setiap hari, luar biasa ini. Makanya saya bilang istiqomah kita ini, istiqomahmu punya nilai. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini akan memperbaiki hatimu, karena memang istiqomah ini penting. Ya. Kemudian ayat 56, allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Itu orang-orang yang terkait perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Berjanji, ya bermuamalah dengan orang lain. Ini guys bawahi, ya. Ini kalau seandainya kita jadi kedustaan dalam muamalah kita, ya tidak membawa hukum-hukum Allah, tidak menjaga hukum-hukum Allah dalam berhubungan dengan orang lain, maka kita akan melampaui hak orang lain. Kita tidak akan adil, padahal kita diperintahkan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merusak diri kita, ya, akan merusak pemahaman kita, akan merusak amal kita bahkan. Ya, apa yang kita dapat tidak barokah. Kalau sudah tidak barokah yang kita dapat, kita berikan kepada anak istri kita. Anak istri kita tidak akan mempunyai keberkahan dalam kehidupannya. Makan sesuatu yang haram, karena kita cari dengan cara yang haram. Ya. Dengan seperti itu kita duduk seperti ini untuk mencari pemahaman supaya kita hati-hati dalam bermuamalah dengan orang lain. Karena pasti ada sangkut pautnya dengan Allah nanti. Ya. Akan jadi hitungan di saat nanti kita melalaikan itu. Ya. Kemudian buka At-Taubah 76, Abdul Syaitan Rajim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya. Ya, saat kita hubungan dengan orang lain, ya, mencari rezeki, ya, punya harapan baik kepada Allah, Allah berikan kelebihan karunia kepada kita, kita lupa. Ya, itu memperhatikan dalam pemahaman Quran, kita lambat. Bukan tidak bisa, tapi melambat-lambatkan diri. Ya, dari sana itu akan membahayakan diri kita sendiri nanti. Ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur sudah ada. Jalan sudah enak, terang. Ya. Ya. Kendaraan sudah siap. Ya. Sudah Allah berikan penerangan kepada kita. Bukan sekedar hanya penerangan biasa, tapi adalah cahaya yang jelas, yang terang. Nuram mubinan Al-Quran. Maka ikuti itu. Tentunya dengan apa yang Al-Fakir sampaikan. Sami'na wa ata'na kepada Al-Fakir supaya tetap di jalur. Ya. Kalau keluar dari jalur akan bermaksiat kepada Allah nanti. Nah, maksiat ini akan menyulitkan dirimu, menghapus amalmu, menyusahkan dirimu, bisa menimbulkan tidak enak. Diri kita ini tidak enak kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah terbiasa kita menjaga, terbiasa kita istiqomah di jalan kebenaran, pasti tidak enak kita. Pas kita maksiat akan tidak enak kita. Terasa itu. Apakah sudah begitu kalian? Akan terasa kok tidak enak ini, ada apa? Oh, kita bermaksiat kepada Allah. Mungkin pernah kita berdusta sedikit, kita bercanda tapi dusta, tahu-tahu kok tidak enak ini. Berarti itu harus kita tinggalkan. Kita harus bertobat kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak lengket penyakitnya. Ya. Selanjutnya, fa'aqabahum nifaqam fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Kalau ditanamkan penyakit munafik dalam hati sampai menemui Allah, berarti ada enggak diterima tobatnya orang seperti itu? Tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengulang-ulang kejahatan, mengulang-ulang maksiat kepada Allah, mempermainkan hukum Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa bima kanu
yakdibun. Ya. Mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Selalu berdusta ini loh. Itu membuat tidak diampuni itu selalu berdusta, bolak-balik melakukan kekejian, bolak-balik maksiat kepada Allah. Sudah Allah tempelkan benih penyakit kemunafikan, Allah tambahkan lagi kemunafikannya sampai dibangkitkan. Berarti kan sampai meninggal nanti. Ya, tidak dicabut sama Allah, tidak diambil penyakitnya. Tidak diampuni karena bolak-balik mengulang kesalahan. Ya. Ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Itu dijelaskan, jelas itu sudah itu. Ya. Sudah ikrar, sudah berbuat kebajikan, sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala katanya, tapi lalai. Ya. Maksiat. Terus ampun lagi, mohon ampun. Lalai lagi karena maksiat, mohon ampun lagi. Yang seperti itu ya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian buka surat Yunus ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Asihru hadza? Wala yuflihul sahirun. Pada para sihir itu tidaklah mendapat kemenangan, ya. Semua yang saya sampaikan ini kebenaran. Harapan saya, ya, bisa membuka wacana kita, ya, bisa membuka wacana kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu, ya. Walaupun kita istiqomah di sini, tapi saat kita pulang kita berandai-andai kembali, saya lakukan tidak ya, ya. Atau gimana, saya capek lah, saya malas lah. Ini bisa terjadi kalau kita cuma sekedar datang, tidak menghayati yang disampaikan, dan kita tidak berusaha untuk menjalankan saat kita di rumah. Ya. Istiqomah ini berpahala, dapat keberkahan yang besar istiqomah ini. Ya. Tapi dengan menyempurnakan amalmu, insya Allah semua akan lebih barokah, berkah, lebih baik. Ya. Itu harapan Al-Fakir. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi dalam kehidupan kita. Keadaan kita seperti apapun keadaan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Usikum wa nasihatullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Kami istiqomah setiap hari di sini ya Allah. Istiqomah kami tambahkan dengan amal soleh yang meningkat ya Allah. Memberikan rahmat yang besar supaya jadi peningkatan dalam kehidupan kami ya Allah. Buah hasil yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Karena kami punya harapan, kami, istri kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu, orang yang dekat kepadamu, orang-orang yang selalu sabar menerima ujian darimu ya Allah. Orang yang punya harapan besar kepadamu ya Allah. Ya, kami bertawakal kepadamu, hanya Engkaulah yang menjaga kami, perlindungan kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah keutamaan bagi kami ya Allah, keutamaan orang-orang terdahulu yang istiqomah, yang tawakal, yang penuh rahmat. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan yang terkutuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.